manusia itu ditetapkan di perut ibunya sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Ila waqti khurujihi minha, sampai kapan dilahirkan dari perut ibunya, li aqallil hamil, dari minimalnya hamil, minimal hamil 6 bulan. Ya, sebagaimana Allah katakan, wa fisaluhu 30 syahra, yang mana bayi itu mulai dari dikandung sampai disusui itu 30 bulan. 30 bulan kita kurangi dari menyusui. Menyusui itu 2 tahun. Kalau 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. 1 tahun 12 bulan. 2 tahun 24 bulan. 30 bulan kurangi 24, sisa berapa? 6 hadza aqallul hamil. Ya, sampai ada yang mengatakan kalaupun ada seorang yang hamil di luar nikah, lalu dia itu dinikahi setelah dalam keadaan hamil, kemudian lahir pas 6 bulan, ya, pas 6 bulan, ada yang mengatakan itu anak masih bisa dinisbatkan kepada orang tuanya, bukan walad zina. Tapi wallahu a'lam, ini ucapan siapa, pendapat siapa, wallahu a'lam. Yang jelas orang hamil dinikahi berarti sebelumnya sudah hamil duluan, ya kan? Dan mulai dari 2 bulan itu sudah detak jantung sudah ada, meskipun ruhnya belum ditiupkan. Baru menikah, nikah sudah hamil 2 bulan. Kebiasaan hamil berapa bulan? 9 bulan. 9 kurangi 2 berapa? 7. Intinya kalau ada orang menikah dengan orang yang sudah hamil, lalu dia kumpul, kemudian hamilnya lahir setelah perkawinan itu 6 bulan selanjutnya, pas 6 bulan, ada yang mengatakan anaknya bukan anak zina, tapi anak yang bisa dinisbatkan kepada orang tuanya. Karena anak zina tidak punya orang tua, tidak punya ayah, dia nisbat atau nasabnya kepada ibunya. Waliyadzubillah. Au aktsarihi, atau paling lamanya hamil 4 tahun, atau kebiasaan hamil wa huwa 9 asyhurin, 9 bulan. Fa idza kharaja min batni ummih, kalau keluar dari perut ibunya, fadzalika awwalu umrihi dunyawi, maka itu baru dihitung hari pertama di dunia. Dikasih umur sama Allah 90 tahun, ini hari pertama dia. Kapan? Ketika dia lahir, baru keluar dari rahim ibunya, itu hari pertama. Waqad dzakarallahu ibtida'a hadzal umur fi kitabih. Allah sudah menyebutkan permulaan awal umur manusia. Wa tanaqqulil insan fihi min tawrin ila tawr, dan perpindahan manusia dari perkembangan kepada perkembangan. Wa min halin ila hal, dari kondisi kepada kondisi yang selanjutnya. Qala Allah Ta'ala, "Tsumma nukhrijukum tifla." Setelah ditiupkan yang namanya ruh, kami keluarkan kalian tiflan, dalam keadaan anak kecil, bayi. Sebelum bayi apa namanya? Janin. Setelah janin, bayi. Setelah bayi, ada istilah di kita namanya bayi 5 tahun atau balita. Terus summa litablugu wasyuddakum, kemudian masa kalian baligh, umur berapa? 15 tahun, sama kayak ente sekarang. Terus umur 20, 25, 30, 35, terus wa minkum man yutawaffa, ada sebagian kalian yang sudah diwafatkan oleh Allah. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a,
Ada yang Allah panjangkan umurnya agar kalian tahu bagaimana ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayatil ukhra tsumma litakunu syuyukha. Setelah masa muda baligh tadi itu dan selanjutnya usia muda, usia belia, usia paruh baya, maka kami jadikan kalian itu syuyukha. Syuyukha itu tua. Wa minkum man yutawaffa min qablu, sebagian kalian ada yang diwafatkan sebelumnya. Walitablugu ajalan musamma, ada yang disampaikan kepada umur yang sudah ditulis. Wala'allakum ta'qilun, agar kalian berakal, memikirkan bagaimana pentingnya umur, berharganya modal kita yaitu usia. Fal insan fi hadzal umur maka manusia di fase umur ini yang taqilu min hali tufuliyah ila hali bulughin bisini awil ihtilam, berpindah dari keadaan menjadi bayi kepada keadaan menjadi baligh bisini, bisa babisini awil ihtilam, baligh karena umur atau karena ihtilam. Alamatul bulugh berapa? Salah tandanya baligh ada 3. Pertama, tamamu khamsa'asar bidzakari wal untha, sempurnanya umur 15 tahun laki dan perempuan kalau tidak ada ihtilam, tidak ada haid. Yang kedua, wal ihtilam bidzakari wal untha, mimpi basah laki dan perempuan. Sampai ditanya kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi Muhammad, apakah perempuan juga ihtilam ya, atau keluar mani? Kata Rasulullah, lalu bagaimana bayi bisa mirip dengan ibunya? Mananya ya keluar mani seperti manusia sebiasanya atau laki-laki. Kemudian yang terakhir, wal haid lil untha li tis'i sinin, haid bagi perempuan minimal umur 9 tahun. Au ilaha thumma ilaha lil syabab, kemudian dipanjangkan terus sampai masa muda. Thumma ilaha li kuhula, sampai ke paruh baya umur 40, 45 ya. Katanya orang umur yang bingung ya. Umur yang bingung itu umur kuhula. Ya, apa bingung? Kalau duduk kumpul sama anak kecil dia paling tua. Ya enggak? Kalau duduk sama orang tua dia paling muda. Ya, duduk sama siban-siban. Antum berapa? Arba'in. Asyabab, masih muda antum. Duduk sama anak kecil, berapa antum? 40. Kelas akbar wahid kata. Umur apa namanya? Umur bingung. Kemudian summa ila halin syuyur syaykhukhah wa kibarin ila masyaallah. Lalu masuk ke fase tua atau kibarisin. Kibarisin ini bisa usia, bisa gigi, bukan besar giginya, usianya sudah banyak. Masya Allah, sampai Allah tentukan di tahun berapa, di usia berapa dia wafat. Min halin haram wa kharaf, usia tua renta. Ala wifqi ma dzakara Allah fi kitabih, terserah Allah mau sesuaikan di umur berapa. Fa'idha wuji'al insan min batni ummih, apabila manusia sudah dilahirkan dari perut ibunya, istahalla sarikha, maka keluarnya dalam keadaan menangis atau teriak ya. Bahkan sama dokter kalau nggak teriak nggak normal ya. Bukan nih bayi yang baru lahir itu biar teriak, karena normal. Ada bayi teriak nangis orang tuanya, kenapa teriak? Kasihan nangis. Loh, justru nangis tanda sehat. Keluar ke depan, bahaya, tidak sehat. Apa sebabnya? Kalau dari medis kita nggak tahu. Wadhalika, katanya hal itu min lagzati syaitan la'anahullah. Tahu lagza? Lagza itu nyenggol atau mukul kecil. Ada lagza namanya. Lagza itu ya ente kuyon sama teman itu nyelentik cuma tidak sakit. Pukulan yang pelan.
allati lam yaslam minha illa Isa bin Maryam wa ummuhu alaihi wassalam, yang tidak ada yang selamat kecuali siapa? Nabi Isa dan ibunya. Yang lain pasti nangis. Nggak ada yang nangis. Keluar alam, tidak ada, semua nangis. Kenapa Nabi Isa diselamatkan? Wa dzalika annallaha a'adzahuma minha, sebab Allah sudah menjadikan Nabi Isa berlindung kepada Allah dari setan, dan dari minha minal lagzah tadi itu, biqaulihi ummi Maryam zawjati Imran, seperti yang Allah firmankan, wa inni, dan aku kata Maryam, wa'iduha, aku berlindung kepada Allah, bika, kepadamu ya Rabb, wa dzurriyyataha, dan keturunan-keturunanku, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Mulai kapan? Mulai Maryam mengandung Nabi Isa, bayi ajaib tanpa ayah, ya, bayi tanpa ayah, yang juga dalam riwayat disebutkan ada dua bayi yang bisa ngomong, wa huwa fil mahdi, masih kecil, masih belum bisa ngomong, dia bisa ngomong. Siapa? Pertama bayinya Isa bin Maryam, mulai kecil sudah bisa ngomong. Ada dalam riwayat yang lain 3. Pertama Nabi Isa alaihissalam masih kecil sudah bisa ngomong. Yang kedua bayi yang bersaksi ketika Nabi Yusuf ketangkep di rumahnya Zulaikha, ya. Ketika Nabi Yusuf tadi itu digoda oleh Zulaikha yang waktu itu permaisuri, masuk ke kamarnya dengan 7 lapis pintu, ya. Setelah itu dibilangi, ayo lakukan seperti hubungan suami istri, tak mau. Ketika tidak mau lari, dipegangi bajunya, ditarik sama Zulaikha sampai sobek, baru lari. Pintu 1 selamat, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ketemu suaminya Zulaikha. Setelah ketemu suaminya Zulaikha, bingung, itu kok di kamar saya, nanti budak di sini, pembantu. Datang Zulaikha, bilang, ini masuk goda saya. Lalu apa balasan bagi orang yang menggoda istrinya raja? Subhanallah nisa. Ya tahu itu, inna kaidakunna azim, tipuannya itu hebat. Jangan ya hanu. Anak mau nasihati Ustaz di TikTok, dia ngaku dengar, jangan. Dia dinasihati, paham nggak? Ya apa? Siapa yang bisa percaya? Masuk kamarnya laki-laki, tiba-tiba keluar bilang anak diperkosa. Ente yang merkosa. Bingung. Akhirnya ada bayi waktu itu dilewatkan, terus ditanya, mana buktinya? Kata Nabi Yusuf, tanya sama bayi. Ketika ditanya sama bayi, bayinya ngomong. Allah itu membuat bayi tersebut ngomong masih kecil dan mengatakan, fa in kana qamisuhu qudda min qubulin. Ya, kalau misalkan gamisnya itu sobek di depan, fasodaqat, yang benar yang Zulaikha. Kan orang berkosa meronta-ronta pasti nyobek depan. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin, tapi kalau bajunya sobek di belakang, fakadzdzaba, ini hadat, ini Zulaikha bohong. Wa huwa minas shadiqin, Yusuf yang benar. Falamma ra'a qamisuhu qudda min duburin, ketika diketahui kok sobek belakang, innahu min kaidakunna, inna kaidakunna azimin, itu yang salah Zulaikha. Nah, kata itu yang kedua. Yang ketiga bayinya Juraij. Juraij ini orang yang ahli ibadah, orang yang ahli taat sama Allah, punya sauma'ah, musola, tempat ibadah di atas gunung. Fajaat ummuhu wa nadathu, datang ibunya lalu manggil, ya Juraij, ya Juraiju, Juraij. Waktu dia sholat dia bilang, ummi wa sholati, anak
datangi panggilan ibu, atau sholatku diselesaikan ini, ibadahku maksudnya. Fanadathu thaniyan, panggil lagi kedua kalinya, ya Juraij. Tetap di hatinya ngomong, ummi wa sholati, ana lanjut sholat atau batalkan kemudian mendatangi panggilan ibu. Tetap baru 3 kali, ya Juraij, ummi wa sholati, baru ibunya ngomong, ya Juraij, la amatakallah, wahai Juraij, kau tidak akan dimatikan oleh Allah kecuali melihat wajah perempuan pezina. Yes, doanya ibu ini di kitab dikasih judul bab dakwatul walid li waladihi mustajabun. Doanya orang tua kepada anak pasti ijabahi. Sudah beberapa saat tiba-tiba datang perempuan ahli fujur, orang yang pezina, datang ke sultan, lalu bawa yang namanya bayi. Tanya sultan, liman hadzal walad, anaknya siapa ini? Qalat Juraijun, Juraij yang ahli ibadah itu. Betul. Langsung diperintahkan menteri-menterinya untuk menghancurkan Saumaah, tempat ibadahnya. Ini Juraij berkedok agama. Panggil Juraij, tanyai, mana nanti? Siapa? Tidak kenal ente. Diam, masa kata diam. Oman hadzal walad, siapa anak ini? Kata perempuan, qalat waladuka, anak ente. Fakta sama, senyum Juraij. Ini doanya umi anak ini. Sebentar lagi anak wafat. Kau tidak akan meninggal sampai melihat wajahnya berzina. Kata Juraij, is'alhu man abuhu, tanyakan siapa ayahnya. Fasa'alahu, ya walad man abuka, wahai anak siapa abah ente? Qala ra'il baqar, orang yang gembala sapi di sebelah ini. Sultan kaget, kok bisa ngomong kecil, ada keajaiban. Lalu Sultan bilang, ya Juraij, kita salah, sudah membongkar Saumaah tempat ibadah kamu. Sekarang kami akan bikin Saumaah tersebut dari emas. Fa'aba, tak usah. Dari perak, tak mau. Terus minta apa? Bangun seperti yang awal. Dibangun seperti yang awal, beberapa saat setelahnya Juraij meninggal. Ada 3 bayi yang ngomong masih kecil. Kemudian kama dzakara dzalika bil hadits, wa inna iblis ja'a liyal'ana fa waqa'a ta'natuhu fil hijab. Karena katanya iblis ketika ingin menyenggol, mempokon, menikam, maka terkena hijab yang menghijabi Nabi Isa dan Sayyidatuna Maryam. Wa minas sunnah al-ma'muri biha, kalau sudah anak itu keluar pertama kali bayi lahir, apa kesunahan yang diperintahkan oleh syariat ini? Pertama, ayu adzana fi udhunil maulidil yumna, sunnah diadani di telinga kanan bayi yang baru lahir, ya, kama fa'alun Nabi karena sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil hasan lamma wulida. Rasulullah itu adzan di telinga kanan Sayyidina Hasan tatkala lahir. Wa yuqama lis-shalah fi udhunihi al-yusra, lalu qomat di telinga kiri. Ya. Kalau nggak ada orang tua lakinya gimana? Orang tua lakinya di luar kota, Ustaz. Gimana ini? Pakai headphone ada apa-apa, speaker. Terus diganti dengan ibunya yang ada. Terus di sini diperbolehkan perempuan adzan untuk telinga bayi yang baru lahir. Tapi adzan di masjid tidak disunahkan. Makanya sunnah di adzan ini itu ada 5. Pertama, indal maulud, ketika bayi lahir sunnah diadzani. Kedua, ketika wafat sunnah diadzani. Lah, ketika wafat itu tidak ada dalilnya. Cari inti hadis Rasulullah mengadzani ketika wafat, tidak ada. Mana dalilnya? Dalilnya kias, sebagaimana orang datang diadzani, pulang pun diadzani. Makanya jangan keras sama orang yang tidak mau diadzani ketika wafat, karena kan memang gak ada dalilnya. Sendiri bilang, gak diadzani sama jenazahnya. Naik bendera sama anak itu.
Bukan masalah bendera, memang tidak ada dalilnya, tidak ada dalil kias. Bayi datang diadani, sunnahnya kalau wafat diapain? Diadani. Wa indal masruq, ketika kesurupan sunnah diadani. Wa indal ma'mum, umum mencucu sahibah mau jamu dari gini adani, tak apa. Yang kelima, wa indal safar, mau berangkat safar tawil ya, lebih dari marhalatin sunnah diadani. Wa indal zalzalah, ketika gempa atau angin, sunnah adzan. Ya, sunnah adzan. Kemudian tadzkiran lahu bil fitrah, mengingatkan tentang bagaimana kesucian si bayi, allati fatarallahu an-nasa 'alaiha, yang Allah sucikan semua manusia. Makanya Allah katakan apa? Wa laqad karramna bani Adam, kami muliakan anak keturunan Adam, mau itu muslim, mau itu kafir, selama itu manusia kami muliakan, karena tidak keluar bayi kecuali suci. Dari sini kita punya pendapat. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri dalam kitabnya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, melihat manusianya sebelum lihat agama. Gimana? Kau boleh menghormati manusianya dan kau wajib benci agamanya dan sifatnya. Seperti contohnya, ini tidak suka dengan orang kafir. Jangan tidak suka manusianya, tapi tidak suka tauhidnya, agamanya. Kalau manusianya itu produk Tuhan kita, siapa yang menciptakan manusia? Allah. Kalau ente nggak suka dengan manusianya, tidak suka dengan ciptaan Allah. Kamu kenapa nggak suka dia? Agamanya kafir, Ustaz. Kenapa ente benci sama dia? Sifatnya jelek, tapi personalnya jangan. Itu dalil pertama. Dan Allah katakan walaqad karramna bani Adam, Allah muliakan anak cucu Adam semuanya, mau kafir, mau muslim, mau taat, mau maksiat, selama itu banyak ada manusia, Allah muliakan. Itu baru yang kedua dalil. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala disuguhkan kepada beliau makanan, fawajada thauman, tiba-tiba ada basol, bawang putih atau bawang bombay yang bikin bau. Maka Nabi tidak mau makan. Ditanya, kenapa kau tidak makan wahai Nabi? Nabi mengatakan karena ada bawang. Terus Nabi mengatakan karena aku tidak suka baunya. Imam Syafoni dalam kitabnya mengatakan, Nabi tidak mengatakan aku tidak suka pohonnya, tidak. Aku tidak suka apanya? Baunya. Pohonnya aku suka karena ciptaannya Allah. Baunya ini Anda suka. Dari situ boleh kita benci sifat seseorang, tapi tidak boleh benci orangnya. Itu. Kemudian wahiyat tauhid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu, kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, wa yunassiranihi, menjadikan dia Nasrani, wa yumajjisanihi, bisa menjadikan dia Majusi. Siapa yang mewarnai anak? Orang tua. Ya. Nggak ada anak lahir tiba-tiba Yahudi, itu tidak mungkin. Semua dititipi dalam keadaan bersih. Dipegang kita 17 tahun, 18 tahun, dia jadi anak yang muda. Tiba-tiba songkoan, kofiahan, ridaan, pengajian. Yang nitipi senang. Anak mau ke hamam, tidak sama ente. Kalau dari hamam, ridaknya disemproti minyak, dilipat bagus, disembuhkan ke anak dalam keadaan rapi. Yang nitipi senang nggak? Senang. Beda kalau dititipi anak ke hamam, keluar ridaknya kotor, dibuat serbet, diinjak-injak, kembalikan foto Ustaz. Yang nitipi marah apa enggak? Marah. Dititipi anak suci 17 tahun, rambutnya petal, ini kalau ini sini ada kayak sikat TWC, pirang lagi, dititipi anak
Iya enggak? Dititipi anak, dipegang 20 tahun, gak bisa ngomong. Dititipi 20 tahun, fasih misu-misu, nyaci maki. Anda gak amanah dengan titipan. Akan ditanyain, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin akan ditanyain bagaimana kepemimpinan kalian. Tanyain. Nah, dititipkan suci dulu, kok dikotori. Nggak ada bayi tiba-tiba rambutnya petal, gak mungkin rambutnya gak ada mas ya. Kan ya, kita yang mewarnai ya kita. Fabawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yubassinatihi. Maka orang tuanya bikin Yahudi, bikin dia Nasrani, bikin dia Majusi. Dan ingat, hai umat dalam kitabnya Sholahul Usra tentang bagaimana mentarbiyah anak. Anak itu paling gampang merekam. Tidak usah kita suruh, ayo sholat. Tak usah, lihat kita sholat langsung di belakang Allah bertakbir. Itu anak cepat merekam. Nanti pengen tahu anak bagaimana dia merekam. Dia masih 5 tahun sebelum balita. Lihat mainannya. Kalau minta sama ibunya mainan masak-masakan, bayinya perempuan, berarti lihat ibunya sering masak. Yang dia lihat sementara ini ibu madrasatul ula, madrasah pertama. Ibu gak pengajian, gak taklim, kuliner terus. Anak main. Anak tiba-tiba minta mainan, dokter-dokteran. Lihat, orang tuanya mungkin sakit-sakitan sudah sakit mau barangkali sudah. Semua mainan anak itu adalah rekaman bagaimana dia melihat. Makanya kalau ada suami istri kemudian ada cekcok tengkar depan anak, itu merekam. Mukul depan anak. Berapa banyak kasus KDRT itu, kekerasan dalam rumah tangga itu, kok bisa yang jadi mukul? Terekam dulu, anak punya abang mukul sama ibu anak itu. Ingat merekam dulu, dan itu kalau sudah terekam seperti menulis di atas batu, mukil di atas batu, sampai kapanpun tetap ada. Kuat hafalan anak kecil itu. Ya, jangan nanti selentik tidak ada salah. Kata anak kecil, oh ini rupanya, yuk, kayak gini rai yuk, telon. Bila anak sudah tua tak balas direkam. Jangan pandai merekam. Makanya anak ini ibarat masih ori, tergantung kita. Mobil masih ori, itu mau modif seperti apa? Itu mau ngecat seperti apa? Nanti dengan seperti itulah kau akan mengembalikannya kepada Allah. Kemudian waqala Allah Ta'ala faqim wajhaka lid-dini hanifa, maka luruskan pandanganmu kepada Allah, arahmu kepada Allah, fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Maha suci Allah yang telah memberikan kepada umat manusia titipan yang suci, yaitu anak. Wa minal amril mu'akkad 'alal abawaini, termasuk dari perkara yang ditekankan kepada kedua orang tua, ayah fadhu, keduanya harus menjaga al-mauluda min kulli syai'in yukhriju bihi an haddil fitrah. Menjaga dari setiap sesuatu yang bisa mengeluarkan dari kesucian. Misu-misu, jaga anak akhlaknya. Iya. Mana ila walidun waladahu khairun min adabin hasan. Tidak ada pemberian nahila dan nahlah, pemberian hadiah orang tua kepada anak seperti hadiah paling besar adalah akhlak yang baik, didikan yang baik. HP ngasih anak HP bukan didikan yang baik. Mobil ngasih mobil kepada anak bukan didikan yang baik. Didikan yang baik adalah tarbiyah. Anak makan tangan kiri itu ditegur, makan tangan kanan, nunjuk tangan kiri, tegur. Masuk masjid salah tangan kaki kiri, bilang mundur kaki kanan. Ada tarbiyah. Jangan sampai tarbiyah model kayak sekarang anak kecil bangun tahajud. Belum itu kisahnya salafus soleh. Ketika mereka yang kecil sudah dilewati. Ada anak kecil, anak orang soleh
untuk bangun malam dibelikan mainan untuk dimainkan tengah malam. Nah, ya berarti nanti kelas kita ini makan tangan-tangan, kebiasaan. Gak usah jauh-jauh, nanti makan gorengan yang ada cabenya. Cabai dipegang tangan kanan apa kiri? Ayo ngaku. Cabai ini pegang tangan kiri apa tangan kanan? Tangan kiri. Ente disuguhkan rawon atau soto, ada kerupuknya. Kerupuk dipegang kanan apa kiri? Jujur. Kiri. Alasannya lupa Ustaz. Ajib lupa. Kalau urusan makanan lupa, tapi maaf untuk urusan istinja cebok, tak pernah lupa tiba-tiba kanan. Pernah lupa? Tengah malam, tangan kanan subhanallah. Pernah. Tak tidak ada iktina kepada sunnah Nabi betul. Jadi kadang remeh kan, cuma tapi Rasul tidak suka dengan perbuatan yang menyimpang seperti itu. Ingat sahabat An Amr bin Aqwa, apa kata Nabi? Kul biyamini, apa katanya? La astati. Kalau makan tangan kanan, tak bisa. Maksudnya itu takabburon. Dia menyela atau menolak permintaan Nabi, tapi sombong. Langsung bilang, lastatokta, tak bakal bisa. Fama wafaha ila fi, dalam riwayat ada salal, langsung stroke, tangan nggak bisa ngangkat sampai mati. Jadi makan selama itu sampai meninggal dengan keadaan tangan kiri. Remeh kan? Kita kan mau rodok itu bukan. Nabi tahu apa bahayanya. Kok banget tentang bukan karena tidak ada sunnah ajaran yang diajarkan kecuali di situ ada maslahat. Ada orang sudah tidak ngelakoni sunnah, meremehkan sama sunnah. Ada hadis kalau tidak salah di riwayat Muslim, kata Nabi, barang siapa yang bangun tidur, maka jangan langsung mencelupkan tangannya ke bak mandi, tapi cuci di luar. Fa innahu la yadri aina batat yadahu, karena dia tidak tahu tadi malam kemana tangannya itu. Tidak tahu, siapa tahu tangannya tadi malam kemana? Kitaran lah. Atau mungkin gini, ada yang tahu. Ada satu orang sudah tidak ngelakoni sunnah, mencaci lagi. Dia bilang, percaya anak sama hadis ini. Anak tahu tangan saya kemana, malam hari saya tahu. Kalau perlu diikat. Akhir diikat. Tidur dalam keadaan ikat dengan hadis Nabi, bangun, na'udzubillah. Satu kuk pergelangan masuk ke lubang tubuh. Kenapa? Ada adab. Itu main-main dengan sunnah Nabi Muhammad. Kemudian ayah fadl maulud wa yuhsina tarbiyatahu. Orang tua memperbaiki tarbiyahnya. Punya anak, masukkan sekolah, sekolahnya nggak becus. Tiba-tiba anaknya pulang, diajak maulid, tanya, apa maulid itu? Bapak berdiri-berdiri. Keluar dari situ. Meskipun SMA favorit, menteri, katanya grade tinggi. Anak kalau sudah beda dengan akidah orang tuanya, siap-siap orang tuanya nyesal nanti ketika masa tua. Ada orang tua mendukkan anak di mana? Di Mekah. Gak tanya pondoknya di mana, siapa gurunya, sangat keilmuan guru nyambung sama Nabi atau tidak. Pokoknya Mekah. Dipikir Mekah fair semua. Orang kecopetan tawaf ada. Dipikir Mekah semua. Bagus. Pulang 4 tahun, ibunya bilang pulang. Kau tidak bakal menuruti, abah sudah sekarat, mungkin di perjalanan akan meninggal. Pulang. Bu, ternyata pas meninggal ayahnya, pas waktu dimakamkan, langsung dia datang ke kuburan, nangis. Selesai dimakamkan, ada ustaz bilang, insya Allah nanti malam tahlil di rumah almarhum. Dengar tahlil. Apa musri'an tahlil, sini miliknya. Bila anak
anaknya almarhum ahli waris yang ada di Mekah. Gak ada tahlil, wala kirim doa, wala istighosa, wala kulli syai', la yasin wala tahlil. Yang mati-mati, yang hidup-hidup, doanya hidup tidak sampai ke mati. Kata masyarakat tegang. Kata Ustaz ini ya sudah, kalau anu Gus sudah selesai ceramahnya ini saya tutup. Kata Ustaznya, hadirin nanti malam tidak jadi tahlil. Ya sudah, tidak apa-apa, kita doakan di sini aja. Jangan kami ini saya doa. Ayo, mungkin almarhum tiada kubur sama Allah. Amin. Bingung Gus, kok doakan gitu? Loh, jangan bingung Gus, doanya yang hidup tidak akan sampai ke yang mati. Ya Allah, mudah-mudahan nanti di akhirat, sampai dari kubur sampai akhirat, ide malaikat dipenuh ya Allah. Amin. Kata Gus, jangan lupa ya Gus, doanya yang hidup tidak akan sampai ke yang mati. Tak ya Allah, jamin sih batal ya Allah. Diambil mic-nya sama Gus, yang bilang nanti malam tahlil ya. Dalil boleh bohong, logika saja masuk. Wa yajtahida fi dzalik, upaya. Iya, jangan lihat bagaimana bagusnya pendidikan, sekolahnya mentereng, hamamnya bersih. Iya. Di sini kan hamamnya cat kuning gitu. Anda lihat anak Ustaz, oh Ustaz sekarang senang cat kuning anak-anak. Jangan lihat bagaimana dia favorit, grade pertama, belum tentu bisa mendidik anak kita. Ente bisa didik sendiri, alhamdulillah. Kalau enggak, pasrahkan anak itu kepada orang yang akhlaknya baik, meskipun pondoknya nggak dikenal. Yang menyinari masyarakat kita dengan pengajian, akhlak yang baik, bukan alumni orang-orang hebat. Akhlaknya baik. Alumni mana? Alumni sekolah fulan, grade-nya 9. Masuknya 60 juta. Daftar justru itu yang bikin ruwet agama bahkan. Kadang alumni mana? Alumni kiai ini. Oh, gak terdaftar ya pondoknya? Belum. Tapi Masya Allah akhlaknya kita butuh itu. Bagaimana rijal fi buyutina. Pengen kita rijal yang bisa mendidik. Ya tarabba inda rijal. Bisa mendidik selanjutnya. Orang tidak bisa terdidik, bagaimana mendidik? Man la yatarabba kaif yurabbi. Orang nggak bisa terdidik, mau didik. Tadi pemimpin majelis, pengasuh majelis, gak tahu mondok. Oh, gini. Iya. Kamu sudah alam mursyid thariqah khalas. Tak senyum belas. Allah. Gerakat wallah gerakat. Nanti doa. Kamu jangan pulang dulu, nanti banyak kempes. Inti nebak-nebak atau waliullah. Aduh. Terus ketika sudah setan masuk di situ, tergelincir. Jamaah baru bilang, Ustaz, minta nomor HP. Oh iya, kalau mau juga sama Ustaz aja. Ustaz ini paling kasih sayang sama umat Kanjeng Nabi. Akhirnya wokok terjadi, tidak sedikit. Iya, maka betul kata Rasulullah dalam sebuah hadis, yu'ta aziman, akan didatangkan orang nanti di hari kiamat. Waktu di dunia yang namanya jabatannya tinggi, titelnya besar, dikenal, ma'rufin bainan nas. La yazinu indallah janaha ba'udhu, ditimbang timbangannya amal perbuatan baiknya gak bisa nyamai separuh sayap nyamuk, gak bisa, semuanya habaan manzur, sia-sia. Agak wajibul maradi asud, dan jauhi menyusukan anak kepada yang tidak baik, yang buruk. Fa inna radha yughayyiru tiba, sebab air susu itu bisa mengganti, merusak daripada tabiat manusia.
Kama fil hadis. Ada yang mengatakan, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, pilihlah kalian wanita-wanita solehah untuk dinikahi, karena dia akan melahirkan anak kalian dan air susunya akan menjadikan tabiatnya baik. Jauhilah mereka orang-orang yang wanita ahlul fawahish, fahisha, perbuatan keji. Jangan nikah dengan pezina, karena air susunya bisa menjadikan anak itu fasad, rusak. Air susu ini kan darah asalnya kan, dari situ wataknya berubah. Itu secara gen, secara medis berpengaruh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, matiin.